Assalamualaikum kawan pajak. Ya, kembali lagi nih kita di Q&A PMK 66 tahun 2023. Di part 1, edisi part 1 kemarin kita sudah coba tanya jawab dengan narasumber kita Bapak Ferry Nurdin Haryanja terkait dengan beberapa hal yang dipertanyakan kawan pajak tentunya, yang kita kumpulkan jadi pertanyaan yang menyerupai atau sama dengan maksud dari kawan pajak. Nah, diskusi kita juga panjang. Yang terakhir kita ada bahas juga tentang perjalanan dinas, kemudian gimana kerjasama dengan perusahaan luar negeri atau buka bersama halal bihalal. Nah, kali ini kita akan sambung kembali Q&A PMK 66 tahun 2023. Baik, Pak Ferry, kembali lagi Pak Ferry, kita lanjut pertanyaan-pertanyaan kita yang kemarin. Silahkan Bung Heru. Nah, Pak Ferry, tadi ada buka bersama ya, kemarin itu ada cerita buka bersama dan halal bihalal misalnya ya. Oke. Nah, ya termasuk kita apain ke biaya operasional gitu Pak Ferry. Ya. Nah, kalau misalnya ada pemberian berupa perjalanan ibadah nih Pak Ferry, misalnya ibadah umroh. Oke. Apakah termasuk atau perjalanan ibadah agama lainnya gitu ya Pak Ferry ya? Bukan hanya umroh. Ini bisa dikategorikan sebagai natura bingkisan bagi pegawai. Terus kalau memang iya, bagaimana dengan misalnya ustadz atau ambassador dan pembimbing umrohnya Pak Ferry? Baik, pemberian fasilitas ya mungkin ya, ibadah umroh ya, ibadah katakanlah ya, ibadah perjalanan umroh, ibadah gitu. perjalanan ibadah gitu Ya. kan. Karena dia bukan berupa bingkisan. Baik. Dalam hal ini dia menjadi objek PPh 21 Masuk Bung Hairus Masuk bagi karyawan yang menerima paket tersebut gitu kan. Jadi atas hal tersebut terutang pajak penghasilan tanpa ada batasan nilai dan bukan bagian daripada sumbangan, seperti itu Bang Heros. bukan termasuk sumbangan Pak Ferry, artinya masuk PPh 21 ya, objek pajak. Iya, PPh 21. karena dia bukan berupa bingkisan, artinya dia harus dipotong PPh pasal 21, seperti itu Bang Heros. Baik. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak Ferry. Oke. Pemberian mobil dari COP ya, Car Ownership Program yang diberikan kepada pegawai yang dinilai dengan harga pasar berdampak pada laba rugi pemberi kerja. Nah, ini gimana Pak Ferry? Itu tidak berdampak ya, Bung Hairus ya, tidak berdampak karena nilai pasar hanya untuk dalam rangka pemotongan PPh pasal 21 kepada karyawan, sedangkan pemberi kerja hanya istilahnya write off aja ya, hanya mencatatkan aset saja ya Bung Hairus ya. Secara akuntansi pajak tidak ada keuntungan karena memang tidak ada penjualan aset, seperti itu Bung Hairus. Baik, jadi pemberian mobil tadi tidak berdampak gitu Pak Ferry ya? Iya, tidak berdampak kepada perusahaan yang bersangkutan gitu kan. Baik. Nah, Pak Ferry, PMK 66 tahun 2023 ini kan berlaku dari tanggal 1 Juli ya Pak Ferry? Iya. 1 Juli 2023. Nah, gimana dengan pemberian natura dan atau kenikmatan pada masa sebelumnya nih, masa Januari sampai dengan Juni 2023? Kewajiban pemotongan atas aturan ini, atas natura atau kenikmatan ini oleh perusahaan itu harus dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2023. Seperti itu Bung Hairus ya. Nah, untuk yang masa Januari sampai dengan Juni 2023, maka dalam hal ini penerima natura atau kenikmatan tersebut harus menghitung sendiri atas kewajiban perpajakannya dan melaporkannya dalam SPT tahunan orang pribadi untuk karyawan yang bersangkutan ya Bung Hairus ya. Untuk Januari sampai dengan Juni. Untuk masa Januari dan Juni 2023. Masa Januari sampai dengan Juni 2023 apabila memang ada kita menerima kenikmatan atau natura yang menjadi objek PPh pasal 21 atau ada objek pajak di dalamnya, seperti itu. Baik. Nah, cerita beras catu berikut ini Pak Ferry. Beras catu ke pegawai ini termasuk pengertian natura dan atau kenikmatan nggak Pak Ferry? Ya, pemberian beras catu itu bisa kita kategorikan bagian daripada pemberian bingkisan.
Bung Hairus ya. Masuk bingkisan. Jadi, termasuk bingkisan itu dia ada batasan sampai dengan 3 juta rupiah per pegawai per tahun. 3 juta per pegawai per tahun. Iya, bagi yang bingkisan ya, dia Iya. masuk dalam kategori bingkisan. Artinya kalau melebihi dari nilai tersebut, maka wajib untuk dipotong PPh pasal 21 seperti itu, Bung Baik. Hairus. Nah, tadi ada cerita voucher kita di kemarin Pak Ferry. Oke. Ini ada cerita voucher lagi nih. Ya. Kalau misalnya untuk voucher order, kita nggak boleh sebut merek lah ya. Oke. Order makanan online. Ya. Oke. Bagi pegawai dinas luar. Oke. Yang sedang dinas luar ada voucher order makanan online. Ini termasuk dalam pengertian kupon dalam PMK 66 2023 atau gimana Pak Ferry? Ya, termasuk Bung Hairus. Termasuk ya? Sebagai kupon dengan batasan 2 juta per pegawai per bulan. Baik, termasuk kupon dengan batasan 2 juta per bulan, per pegawai per bulan. Pegawai per bulan. Per bulan. Seperti itu, iya. Baik. Oke. Lanjut Pak Ferry. Ya, Next question. silakan Bung Hairus. Perusahaan memberikan uang snack nih per orang per Oke. kehadiran. Nah, jadi maksimal karyawan dapat memperoleh 2 juta sampai dengan 2,2 juta nih misalnya. Oke. Nah, yang jadi DPP-nya yang mana nih Pak Ferry? Oke. Atas uang snack ya, Bung Ya, uang Hairus. snack, uang snack. Kita jelaskan ya, Bung Hairus ya. Pertama, apabila disebut uang, Baik. maka tidak termasuk dalam pengertian natura atau kenikmatan ini ya, Bung Hairus Baik, ya. ya, Sehingga atas pemberian tersebut tetap dia menjadi objek pemotongan PPh pasal 21 dan dalam rangka pemotongan itu digabungkan perhitungannya dengan pembayaran gaji biasa yang bulanan, Bung Hairus. Baik, ya. Ya. Oke. Kita lanjut Pak Ferry. Ya, silakan Bung Hairus. Seragam nih, seragam Pak Ferry. Ya. Apakah pemberian seragam karyawan untuk bagian gudang misalnya dan retail termasuk pengertian natura dan atau kenikmatan? Oke, seragam. Kalau Ya. memang pakai seragamnya merupakan pakaian yang harus disediakan Ya. oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan, maka tentunya itu menjadi non objek karena memang harus ada digunakan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan sehari-hari, Bung Hairus. Baik, baik. Jadi kalau memang dia harus ada, jadi nggak masuk ke natura tadi Pak Ferry. Iya, artinya tidak perlu dipotong PPh pasal 21. Seperti Ya, itu. baik. Tidak perlu dipotong PP pasal 21. Iya. Kemudian terkait meeting nih Pak Ferry. Iya. Ada rapat bulanan untuk seluruh pegawai. Oke. Apakah termasuk dalam hal yang dikecualikan? Pertanyaannya. Iya. Ini mungkin sama kasusnya tadi ya, Bung Hairus ya. Ya. Dengan Mr. Smith, Smith. gitu kan. Ya, yang Mendapat kemarin kita bicara fasilitas. tentang Mr. Smith ya. Iya, yang mendapat fasilitas rumah dan mobil ya kemarin ya. Jadi ini bisa kita kategorikan merupakan biaya operasional daripada perusahaan. Termasuk biaya operasional. Iya, Oke. termasuk biaya operasional di perusahaan aja. Artinya ini bukan bagian dari pengertian natural atau kenikmatan, Bung Hairus. Jadi dalam hal ini tidak perlu dipotong PPh pasal 21 seperti itu. Baik. Nah, lanjut Pak Ferry terkait dengan pelatihan atau training. Oke. Upgrade skill ya. Oke. Ini apakah termasuk pengertian natura dan atau kenikmatan? Idem ya dengan pertanyaan sebelumnya, Bung Hairus ya. Ini merupakan biaya operasional perusahaan gitu ya. Baik, baik, baik. Oke. Artinya sama dengan yang sebelumnya termasuk Sama dengan kita sebelumnya. kategorikan biaya operasional perusahaan. Oke. Nah, ini banyak sih pertanyaannya dan sebenarnya intinya hampir sama ya Pak Ferry ya. Ya. Nah, di ketentuan PMK 66 tahun 2023 gimana tentang cerita reimbursement Pak Ferry? Bisa dibantu Pak Ferry. Reimbursement ini gimana di PMK 66 tahun 2023? Oke. Selain reimbursement terkait kupon makan minum bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi dan dinas luar, maka dipersamakan dengan uang tunai dan tentunya itu menjadi objek pajak penghasilan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup PMK 66. 6 tahun 2023 ini, Bung Hairus. Baik, baik. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya itu menjadi objek PPh dan digabungkan atas gaji bulanan dari pegawai bersangkutan seperti itu. Mungkin ada juga tadi sebelum-sebelumnya yang kita bahas Pak Ferry barangkali ya pertanyaan itu tadi ya. Iya. Lebih mirip ya. Iya, jadi dia bukan bagian dari peraturan ini, tapi tetap menjadi objek pajak Objek penghasilan. PPh, ya. Iya. Baik.
pembayaran premi asuransi kesehatan yang diwajibkan seperti BPJS nih Pak Ferry atau lain-lainnya oleh pemberi kerja, apakah ini merupakan objek PPh atas natura dan atau kenikmatan? Oke, kalau terkait dengan pertanyaan ini kita bisa merujuk ke Undang-Undang PPh ya, Bung Hairus ya. Itu ada pada pasal 9 diatur bahwa sejak dulu pun pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja merupakan objek pajak, dan ketika karyawan sakit dan mendapatkan klaim maka itu dikecualikan dari objek PPh gitu kan. Ada juga skema perusahaan memberikan tunjangan kesehatan nih dengan sistem reimbursement. Tentunya ini sudah jelas imbalan dalam bentuk uang sehingga menjadi objek pajak penghasilan, namun tidak termasuk dalam lingkup PMK ini, Bung Hairus. Jadi bukan di lingkup PMK 66 tahun 2023 ini Pak. Iya, Ferry ya. Tapi sudah ada aturan yang sebelumnya di undang-undang Pak Ferry ya. Iya, undang PPh. Baik, saya lihat lagi nih Pak Ferry pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini terkait dengan ketentuan PMK 66 Pak Ferry. Iya. PMK 66 tahun 2023 mengenai car ownership program. Ini bagaimana ketentuan tentang COP ini, car ownership program? Oke. Itu terkait dengan CAP ya singkatannya ya. Ya, car ownership ya, Pak. Itu banyak praktek ya Bung Hairus ya di lapangan ya. Itu banyak skema yang dipraktekkan oleh perusahaan gitu kan. Di sini kita ambil 2 contoh gitu kan. Yang pertama itu pemberi kerja selaku pemilik aktifnya atau pemiliknya itu pihak ketiga memberikan fasilitas menggunakan mobil, maka merupakan pemberian kenikmatan yang objek PPh-nya, dan ketika diberikan ke pegawai maka merupakan pemberian natura yang merupakan objek PPh yang harus dipotongkan gitu kan Bung Hairus ya. Yang kedua itu ada dia skema di awal itu memang kendaraan sudah atas nama pegawai dan pemberi kerja membayarkan angsuran pembiayaannya setiap bulan gitu kan, boleh jadi pembayaran setiap bulan sebagai contoh gitu kan. Itu merupakan pemberian kenikmatan yang merupakan objek daripada pajak penghasilan. Jadi memang di lapangan itu banyak skema yang digunakan oleh perusahaan ya, seperti itu ya Bung Hairus ya. Tapi tetap pada intinya itu merupakan objek PPh pasal 21. Seperti itu Bung Hairus. Nah, Pak Ferry, cerita selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini ada kaitannya dengan 3M nih. Mendapatkan ya Pak Ferry ya, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, terkait dengan PMK 66 ini apa batasan 3M ini Pak Ferry? Oke. Natura kenikmatan yang merupakan imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan jasa, maka biaya yang terkait untuk memperoleh imbalan pekerjaan tersebut merupakan biaya 3M, atau dengan kata lain cost untuk mengenerate revenue gitu ya Bung Hairus ya. Untuk menghindari dispute gitu kan, kami mendorong agar semua imbalan atau penggantian yang akan diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa ini itu dicantumkan atau diterapkan dalam sebuah kontrak kerja Bung Hairus. Akan lebih detail dia kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan. Akan lebih mendetail, akan lebih spesifik kalau dituangkan dalam sebuah kontrak kerja, seperti itu Bung Hairus. Baik, terima kasih Pak Ferry. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini Pak Ferry minta tolong nih terkait dengan penegasan kembali aturan CAP 220 tahun 2002. Ini masih berlaku atau enggak Pak Ferry? Oke. Terkait dengan CAP 220 ini ya tahun 2002 ya Bung Hairus ya. Dalam konteks ini CAP ini terbit ketika Undang-Undang PPh masih mengatur bahwa defaultnya natura atau kenikmatan sebagai non-taxable dan non-deductible gitu. CAP 220 ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat membiayakan sebagian pengeluaran gitu kan. Jadi konteksnya pemberian kenikmatan yang beririsan dalam rangka operasional perusahaan. Namun ketika Undang HPP berlaku, di mana perlakuan natura kenikmatan menjadi taxable dan deductible, sehingga dengan perubahan perlakuan undang-undang ini maka otomatis CAP 220 ini sudah tidak berlaku lagi Bung Hairus, karena memang sudah tidak relevan gitu kan dengan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seperti itu Bung Hairus. Baik, Pak Ferry, kalau memang dia tidak berlaku lagi, kenapa CAP 220 ini tidak dicabut?
dicabut saja gitu ya. Iya. Nah, ini terkait dengan administrasi saja ya mungkin ya Bung Iya. Heris ya. Di mana untuk mencabut cap harus ada cap dirjen. Baik. Atau sekarang per dirjen tidak dengan PMK atau PP gitu kan. Intinya secara substantif gitu kan ininya cap 220 sudah tidak relevan dengan undang-undang HPP maupun dia PP 55 maupun dengan PMK 66 yang baru terbit keluar, ini. ya. Seperti itu Bung Heros. Baik, lanjut Pak Ferry. Terkait dengan batasan perbedaan pengeluaran, ya, apa batasan perbedaan pengeluaran berupa natura dan atau kenikmatan dengan pengeluaran untuk operasional perusahaan? Contohnya gini Pak Ferry, misalkan kendaraan yang diberikan kepada pegawai bagian pemasaran untuk kegiatan operasional memasarkan produk. Oke. Mungkin bisa kita sempurnakan ya pertanyaannya Bung Heros. Baik, ya. ya. Apakah ini merupakan imbalan atau penggantian sesuai dengan pekerjaan atau biaya operasional perusahaan? Ya, mungkin itu maksudnya Pak Ferry. Iya, PMK 66 sebagaimana kita ketahui adalah imbalan ya, imbalan kerja atau penggantian. Jadi apabila itu merupakan imbalan, maka tentu saja masuk dalam natura kenikmatan. Ya. Gitu kan. Untuk evidence atau buktinya apa? Nah, untuk menghilangkan dispute tentunya kontrak kerja yang saya sebutkan sebelumnya Bung Heris, Ya. yang akan menyebutkan hal-hal tersebut yang terkait imbalan gitu kan. Biar jelas Pak Ferry ya. Iya, lebih jelas gitu. Jadi nggak ada perdebatan lagi gitu kan. Nah, kalau tidak ada kontrak gimana? Apakah diatur di aturan pajak bahwa hal tersebut merupakan imbalan kerja atau pengecualian? Tentunya PMK 66 mengatur fasilitas kendaraan kerja merupakan kenikmatan gitu kan. Nah, kalau kasusnya tidak ada kontrak, bisa juga identifikasi adalah intention gitu atau niatan pegawai untuk memperoleh hal tersebut. Jika semakin ke bawah, potensi dispute akan semakin besar nih, gitu kan. Semakin ditulis di kontrak, maka otomatis akan semakin bagus karena dia akan lebih mendetail. Nah, ini sedikit panduan yang tentunya tidak bisa kita ungkapkan seluruhnya ya, Bung Heris ya, dalam sebuah PMK. Jadi apabila tidak ada di kontrak, tidak ada aturan pajak yang menyebutkan hal tersebut merupakan imbalan dan tidak ada niat untuk memperoleh kenikmatan tersebut, maka pemberian tersebut merupakan murni biaya operasional perusahaan. Walaupun tetap kita menyarankan itu tadi ya Bung Heris ya akan diterapkan dalam kontrak kerja yang bersangkutan seperti itu Bung Heris. Pak Ferry, apa batasan seluruh pegawai dan pegawai dinas luar lainnya atas natura dan atau kenikmatan berupa makan atau minuman bagi seluruh pegawai? Oke. Seluruh pegawai ini maknanya adalah pegawai yang ada di tempat kerja tersebut ya Bung Heris, yang memiliki akses atas makanan minuman tersebut. Kemudian pegawai dinas luarnya kita tetap mengacu bahwa konteks pemberiannya disamakan dengan pegawai di tempat kerja karena sifat pekerjaannya tidak dapat berada di tempat kerja. Nah, mungkin aja ada pegawai yang sifatnya berada di tempat kerja ya Bung Heris ya, namun ditugaskan keluar seperti pegawai accounting ditugaskan ke lokasi cabangnya gitu kan. Yang lain maka pegawai tersebut pegawai dikatakan pegawai dinas luar. Intinya ini ya Bung Heris ya. Atau dengan kata lain makna seluruh pegawai di sini pertama dari sudut pandang pemberi kerja, di mana akses terhadap makan minum tersebut baik pegawai di tempat kerja maupun pegawai dinas luar gitu kan, apakah dimanfaatkan atau tidak menjadi tidak relevan. Jadi kalau pegawai tersebut puasa maka tetap disebut untuk seluruh pegawai gitu. Walaupun artinya, tadi pegawai ada yang puasa gitu. Iya, artinya seluruh pegawai itu dia memiliki hak atau memiliki akses untuk mendapatkan kenikmatan atau uang makan itu tadi. Baik. Bung Hairus. Nah, kita lanjut Pak Ferry. Bagaimana bentuk DAFNOM atau daftar nominatif pelaporan natura dan atau kenikmatan dalam SPT tahunan PPh Badan si pemberi kerja, Pak? Iya, untuk sementara ini DAFNOM tersebut masih dalam proses penyusunan ya Bung Heris ya. Ya mungkin kedepannya akan mirip-mirip dengan DAFNOM biaya promosi lah Bung Heris, itu sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2010 seperti PMK itu ya. 2 tahun 2010. Iya, itu DAFNOM biaya promosi, kurang lebih seperti itulah, dalam rangka untuk pengawasan baik untuk perusahaan maupun dalam hal ini petugas pajak, seperti itu Bung Heris. Ya. Next question. Oke. Apa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan kriteria natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan K3 nih Pak Ferry? Seragam, peralatan, keselamatan kerja,
kemudian sarana antar jemput dan lain-lain dan seterusnya dan sebagainya, Pak Ferry. Iya, peraturannya sangat banyak ya, Bung Khairus ya. Ya. Biasanya itu perusahaan sudah merangkum apa-apa yang disediakan kepada pegawai dalam kesepakatan kerja bersama. Baik. Seperti itu, Bung Khairus. Ya. Iya. Nah, tadi terkait dengan itu kita lanjut lagi, Pak Ferry. PMK 66 nih, ketentuan di PMK 66 atas PPh ditanggung perusahaan. Nah, ini status objeknya dan cara pemotongannya, Pak Ferry. Oke. Sebelum Undang-Undang HPP gitu kan, PPh ditanggung pemerintah ini sudah diatur dalam Per 16 2016 ya, Bung Heris, di mana pada waktu masih berlaku ketentuan non taxable dan non deductible gitu kan untuk natural dan kenikmatan. Maka dengan berlakunya Undang-Undang HPP, PP 55 dan PMK 66 ini, maka tidak lagi perbedaan namanya tunjangan PPh pasal 21 dan PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Artinya semua itu merupakan penghasilan bagi si pegawai, artinya harus dilakukan pemotongan PPh pasal 21 seperti itu, Bung. Baik. Kita lanjut, Pak Ferry. Oke. Batasan memiliki penyertaan modal atas fasilitas kendaraan dari pemberi kerja ini apa, Pak Ferry? Ya, kemudian kepemilikan satu lot saham apakah bisa dianggap memiliki penyertaan modal juga? Baik, sederhananya gini ya, Bung Heirus ya, kalau dia di perusahaan tertutup itu bisa kita lihat dalam akte pendirian gitu kan. Dan ketika perusahaan terbuka, nah untuk ini masih didiskusikan ya, di mana ada penegasan mengenai hal ini dan arahnya ada treatment yang berbeda untuk pemilik hanya satu slot yang seperti Bung Heirus sampaikan tadi. Untuk perlu dipahami gitu kan, bahwa fasilitas kendaraan ini didesain hanya dikenakan ke penerima tertentu yang secara subjek sudah pantas dikenakan pajak penghasilan. Kurang lebih seperti itu, Bung Heris. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kita lanjut lagi. Bagaimana ketentuan PMK 66 tahun 2023 atas sumbangan kedukaan dalam bentuk natura? Gitu ya, untuk sumbangan kedukaannya ini sama dengan pertanyaan apakah ini merupakan imbalan kerja atau biaya operasional gitu kan. Nah, prinsipnya PMK 66 ini ya, Bung Herusnya, sebagaimana kita ketahui adalah imbalan kerja atau penggantian. Jadi apabila itu merupakan imbalan, maka tentu masuk dalam natura atau kenikmatan gitu kan. Nah, untuk eviden atau buktinya apa gitu kan. Nah, untuk menghilangkan dispute tentunya balik lagi itu tadi, Bung Herus, kontrak kerja gitu kan, yang menyebutkan hal tersebut apakah merupakan imbalan. Jadi dalam hal ini nantinya tidak ada perdebatan lagi gitu kan. Nah, kalau tidak ada kontrak gimana? Apakah di aturan pajak ini merupakan imbalan kerja gitu kan? PMK 66 ini mengatur gitu ya, fasilitas kendaraan kerja merupakan kenikmatan. Nah, kalau kasusnya tidak memperoleh hal tersebut, gimana gitu kan, sehingga semakin ke bawah nanti potensi dispute-nya akan semakin besar. Makanya kita sarankan agar diatur dalam kontrak kerja itu tadi, seperti itu. Lebih jelas, Pak Ferry ya? Iya, lebih mendetail gitu menyebutkan gitu kan. Baik, kita lanjut, Pak Ferry. Oke. Di ketentuan PMK 66 tahun 2023 ini gimana ceritanya tentang biaya sekolah anak pegawai ekspatriat? Oke. Nah, ini mungkin kayak Mr. Smith tadi nih, Pak Ferry ya. Iya. Nah, yang menjadi paket kontrak. Nah, ini gimana ketentuannya atas biaya sekolah anak pegawai ekspatriat yang menjadi paket kontrak, Pak Ferry? Oke, ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai beasiswa ya, Bung Heris ya. Nah, untuk hal ini kita bisa merujuk ke Undang-Undang PPh mungkin ya, pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 ada disebut itu, bahwa mengatur penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, pensiun gitu segala macam. Ada diatur dalam Undang-Undang PPh. Karena objeknya ada beasiswa, di mana ada dia beasiswa termasuk yang dikecualikan ditentukan lain sebagaimana disebut pasal 4 ayat 1 diatur dalam pasal 4 itu ya, Bung Heris, Undang-Undang PPh. Jadi dalam pasal tersebut disebutkan atas beasiswa tersebut bukan sebagai objek pajak. Karena ini lex spesialis ya, maka kita lihat lex spesialisnya dulu seperti apa gitu kan. Sejauh ini dia ada dua lex spesialis yang kita temukan, yaitu beasiswa dan premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, untuk aturan pelaksanaannya tentang beasiswa ini bisa merujuk ke PMK 68 tahun 2020.
apakah memenuhi persyaratan PMK ini atau enggak gitu kan. Kalau lolos maka dia merupakan bukan objek PPh, dan ketika tidak lolos dalam PMK 68 2020 maka barulah masuk ke PMK 66 2023. Memang kita nanti akan merujuk kepada undang-undang PPh, akan lebih detail lagi nanti disebutkan di situ, seperti itu Bung Heros. Baik, Pak Ferry, ini terkait dengan kata-kata bingkisan dan kemudian antara lain. Oke. Nah, ini bingkisan yang antara lain tadi apakah harus bahan makanan minuman? Karena tertulis di PMK 66 itu antara lain itu. Seperti itu Pak Ferry. Itu bisa dikatakan yang disebutkan antara lain itu hanya sebagai contoh ya. Contoh saja. Iya, ini sifatnya lebih terbuka dan bisa dalam bentuk makanan atau minuman. Jadi bisa apa saja gitu kan. Baik. Seperti emas atau barang lainnya, tentunya dengan tetap memperhatikan batasannya yaitu yang diterima pegawai. Baik. Dan tidak lebih dari 3 juta rupiah per orang per tahun. Oh, per tahun. Baik. Iya, seperti itu Ya. Bung Heros. Next, kurs Pak Ferry Ya. yang digunakan saat menghitung natura dan atau kenikmatan, kurs yang Ya. mana nih? Ya, kursnya itu kurs KMK yang berlaku pada saat pajaknya dihitung, yaitu pada saat akhir bulan pemotongan objek pajak tersebut, Bung Heros. Baik. Kita lanjut Pak Ferry ya. Ya, Dalam menghitungkan DPP kenikmatan ada Oke. biaya penyusutan. Apakah ini biaya penyusutan fiskal atau komersial? ya agar dia selaras ya otomatis penyusutan fiskal ya, Bung Heros. Penyusutan fiskal, Iya, biar tentu selaras saja. ya. Iya. Oke. Next, bagaimana penilaian penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemberi kerja? Pak Ferry? Oke. Oleh pemberi kerja. Ya. Berdasarkan relasi pegawai yang mendatangi fasilitas kesehatan tersebut, kemudian terkait dengan fixed cost-nya Ya. itu harus diatribusi ya, diatribusi habis ke masing-masing pegawai ya Bung Haris ya, yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Seperti itu Bung Haris. Nah, ini Pak Ferry, Ya. cara menghitung PPh pasal 21 atas natura dan atau kenikmatan. Oke. Ini apakah disetahunkan atau tidak? Oke. Sebenarnya bukan terkait natura kenikmatan itu ya Bung Haris, tapi terkait apakah imbalan natura itu teratur atau tidak teratur gitu kan. Untuk kenikmatan biasanya teratur ya. Nah, silakan saja perhitungannya digabungkan dengan penghasilan yang teratur yang kita sebutkan tadi atas gaji bulanan gitu kan. Kemudian kenikmatan yang natura yang tidak teratur seperti hari raya silakan diperlakukan sebagai bonus. Seperti itu Bung Heros. Baik. Sedikit lagi Pak Ferry, Oke. terkait dengan natura dan atau kenikmatan atas peralatan kerja yang disebutkan tadi antara lain Pak Ferry ya. Ya. Dan apa nih batasan untuk pelaksanaan pekerjaan ini Pak Ferry? Oke, yang disebutkan itu hanya sebagai contoh ya, jadi tidak dibatasi hanya atas yang disebutkan saja. Yang penting bahwa peralatan kerja ya itu digunakan dalam pelaksanaan kerja dan menunjang kinerja pegawai serta bersifat kualitatif, gitu kan. Menunjang kinerja di sini tentu saja harus diaktifkan dikaitkan dengan bidang kerjanya, ya Bung Heri, tugas dan fungsi pegawai tersebut. Baik. Walau hal tersebut merupakan barang mewah gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ini Pak Ferry terkait dengan Q&A ini pertanyaan terakhir. Oke. Kumpulan pertanyaan terakhir. Dalam jenis dan atau batasan tertentu disebutkan hanya pegawai. Nah, sedangkan apabila di daerah tertentu disebutkan juga untuk keluarganya. Mohon penjelasannya Pak Ferry. Oke, karena ini memang semacam insentif ya untuk pegawai dan keluarganya yang berada di daerah tertentu. Nah, secara otomatis ini berlaku untuk pegawai dan keluarganya. Seperti itu, Bung Heros. Baik. Wah, terima kasih Pak Ferry. Ini luar biasa ya. Dari part 1, part 2 ini cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan dari kawan pajak sekalian. Mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban dari Pak Ferry yang membantu menjelaskan bisa menjawab keingintahuan para kawan pajak nih Pak Ferry ya. Terkait dengan PMK 66 tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan peraturan dari PP 55 tahun 2022. Nah, semoga kawan pajak sekalian bisa lebih memahami apa yang terkandung atau apa yang diinginkan dilaksanakan dalam peraturan Menteri Keuangan tadi di PMK 66 tahun 2023. Nah,
Pak Ferry, kita rasa sekian dulu podcast kita Ya. kali ini, mulai dari part 1 sampai part 2 terkait dengan Q&A PMK 66 tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.